Pernah kepikiran nggak sih kalau ada makhluk laut yang bisa memecahkan teka-teki, membuka toples, meloloskan diri dari akuarium, bahkan mungkin bisa bermimpi? Pasti kepikiran sama lumba-lumba ya kan? Kita sering menganggap kecerdasan hanya milik mamalia seperti lumba-lumba, anjing, atau simpanse. Tapi di lautan, ada satu hewan yang kecerdasannya bisa bikin ilmuwan terheran-heran. Kenalin nih, gurita. Hewan laut bertentakel ini bukan cuma jago berubah warna, tapi juga ahli strategi, memecah masalah, bahkan mampu menggunakan alat. Gimana bisa? Apa buktinya? Dan kenapa mereka bisa sepintar itu? Yuk kita bahas satu persatu. Kalau ngomongin kecerdasan, kita harus mulai dari otaknya. Biasanya semakin besar dan kompleks otak suatu hewan, semakin pintar mereka. Nah, gurita punya 500 juta neuron, itu hampir setara sama anjing. Tapi yang bikin mereka sangat unik, 60% neuron mereka bukan di otak, tapi di tentakelnya. Artinya, setiap tentakel kayak punya pikiran sendiri gitu. Nah, ngomongin tentakel, kalian pasti inget sama Dr. Octopus. Ya, salah satu villain Spider-Man yang paling ikonik dan mudah diingat, berkat penampilannya yang mirip dengan gurita. Dalam komik, dia sering menyebut tentakelnya sebagai his beauties atau sweeties, di mana panggilan tersebut bahkan telah meluas ke film. Saat Dr. Ock bermain di Spider-Man 2 di tahun 2004, aktor Alfred Molina dan keempat tentakelnya diberi nama masing-masing yaitu Larry, Harry, Flo, dan Moo. Dan di akhir film, tentakel-tentakel itu bergerak sendiri tanpa bisa dikontrol Dr. Ock. Bahkan nih ya, ilmuwan menemukan bahwa kalau satu tentakel dipisahkan dari tubuhnya, masih bisa merespon rangsangan dan bahkan mencari jalan tanpa harus terhubung ke otak. Jadi, bisa dibilang gurita itu kayak makhluk multitasking. Mereka bisa berpikir dan bergerak secara independen, sesuatu yang hampir nggak mungkin dilakukan hewan lain. Dan ini sudah ada penelitiannya loh. Jadi di tahun 2006, Ortner dan teman-temannya menemukan bahwa sistem saraf gurita tersebar, memungkinkan mereka berpikir dengan cara yang benar-benar berbeda dari kita. Gurita itu bisa dibilang hewan laut paling licik. Banyak cerita di mana gurita bisa melarikan diri dari akuarium tanpa ada yang tahu gimana caranya. Ada satu kejadian terkenal di National Aquarium New Zealand, di mana seekor gurita bernama Inky berhasil kabur dari tangkinya. Dia keluar lewat celah kecil, merayap di lantai dan masuk ke pipa yang langsung menuju laut. Ilmuwan baru sadar beberapa jam kemudian, dan guritanya udah nggak ada. Mereka juga bisa membuka tutup toples dari dalam. Seperti eksperimen yang dilakukan Fiorito dan Scotto di tahun 1992, menunjukkan bahwa gurita bisa belajar membuka toples dengan hanya mengamati gurita lain melakukannya. Artinya, mereka punya kemampuan observasi dan belajar seperti manusia. Nah, kalau gurita dibilang hewan laut paling licik, kita seperti diingatkan pada sosok bajak laut legendaris Davy Jones. Ya, manusia dengan wajah gurita yang merupakan kekasih dari sang dewi laut, Calypso. Jadi dalam franchise Pirates of Caribbean, cerita masa lalu dari The Flying Dutchman adalah sebagai kapal untuk membawa jiwa-jiwa yang sudah mati di lautan menuju akhirat atau dunia lainnya. Calypso kemudian mempercayakan kapal tersebut kepada Davy Jones dan mengangkatnya sebagai kapten kapal. Sama seperti Ursula di film The Little Mermaid. Lagi-lagi, gurita digunakan sebagai karakter tokoh yang menggambarkan kecerdikannya. Ya, meskipun Ursula di sini sebagai tokoh antagonis. Nah, dari cerita Davy Jones dan Ursula, kita bisa menyimpulkan bahwa karakter gurita dipilih bukan tanpa alasan. Strategi dan pemecahan masalah yang dimiliki gurita juga digambarkan dalam karakter itu ya kan? Kalau ikan katanya gampang lupa dalam beberapa detik, gurita justru sebaliknya. Mereka punya memori jangka panjang yang luar biasa. Jadi ini sudah ada penelitiannya di tahun 2000. Mual dan teman-temannya melakukan tes di mana gurita ditempatkan di labirin. Awalnya mereka tersesat
Tapi setelah beberapa kali percobaan, mereka langsung bisa menemukan jalan tercepat ke makanan. Ini menunjukkan bahwa gurita bisa mengingat jalur pada pola, bahkan setelah berminggu-minggu. Kalau kamu pikir cuma manusia dan beberapa primata yang bisa pakai alat, kamu salah. Gurita juga bisa. Ilmuwan pernah merekam gurita membawa tempurung kelapa dan menggunakannya sebagai tempat berlindung. Bahkan Finn dan teman-temannya di tahun 2009 menemukan bahwa Amphioптopus marginatus menggunakan tempurung kelapa sebagai perisai penggerak. Mereka bahkan menyusunnya dengan rapi dan membawanya ke tempat aman. Ini bukti kalau gurita bisa merencanakan ke depan, sesuatu yang jarang banget di dunia invertebrata. Pernyataan ini seperti mengingatkan kita sama Paul si gurita yang tinggal di akuarium di Oberhausen, Jerman. Jadi di tahun 2008 hingga 2010, ia terkenal karena meramal pemenang pertandingan Piala Dunia 2010, khususnya untuk timnas Jerman di Piala Dunia FIFA 2010. Kita semua tahu kalau gurita bisa berubah warna. Tapi tahu nggak sih, seberapa cepat mereka melakukannya? Nah, ini ada penelitiannya. Jadi, menurut Hanwan dan teman-temannya di tahun 2011, mereka menemukan bahwa gurita bisa mengubah warna kulit dan teksturnya dalam hitungan milidetik. Ini berkat ribuan kromatofor yang ada di kulit mereka. Ada nih spesies gurita yang dikenal sebagai mimik octopus yang bisa meniru bentuk hewan lain seperti ular laut dan ikan pari. Lebih keren lagi saat tidur. Beberapa gurita terlihat mengubah warna kulitnya secara berkala. Apa mungkin mereka bermimpi ya? Nah, Medeiros pada tahun 2021 mengungkap bahwa gurita masuk ke tahap tidur REM sama seperti manusia. Apakah ini bukti kalau mereka bisa bermimpi? Ilmuwan masih mencari jawaban. Nah, jadi kenapa gurita bisa secerdas itu? Alasan ilmiahnya yaitu tadi, karena otak mereka besar dan neuron tersebar, berguna untuk gerakan mandiri dan problem solving. Selain itu, mereka juga mempunyai memori jangka panjang. Mereka bisa mengingat pola dan strategi. Mereka tidak punya cangkang atau tulang, ya jadi harus pintar buat bertahan hidup. Gurita membuktikan bahwa kecerdasan bukan cuma milik mamalia. Dengan otak besar, memori kuat, pemecahan masalah dan pemakaian alat, mereka adalah invertebrata paling cerdas di dunia. Kalau saja umur mereka bisa panjang, mungkin mereka bisa berkembang jadi spesies yang lebih cerdas dari kita. Gimana menurut kalian? Gurita ini makin bikin kagum ya? Atau bikin takut? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.